Milikot ya. Dan di perbandingan senilai itu kemarin kita udah tahu cara gimana kalau perbandingan senilai. Pertama kita cari harga satuannya, kemudian yang kedua kita kalikan dengan jumlah yang ditanyakan. Satuannya dapat, kita kalikan dengan jumlah yang dapat. Sekarang kalau berbalik nilai gimana, Mi? Sekarang dibuka halaman 194 nomor 3. Coba dibuka bukunya halaman 194 soal nomor 3. Umi mau siapa yang ngebacain ya? Umi mau Amanin, coba dibacakan Solihah. Coba Amanina dibacakan soalnya. Ayo Amanina, mana Amanina? Amanina Khairunisa. Oke, kalau enggak Umi ganti deh. Umi ganti Sabrina, tolong Solihah dibacakan. Nah, Umi. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 20 orang dalam waktu 10 hari. Berapa hari pekerjaan itu selesai jika dikerjakan oleh 50 orang? Oke, sekarang pertanyaannya. Ini bentuk perbandingan senilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai. Berbalik nilai. Maka perhatikan cara ngerjainnya. Pertama kita harus tentukan A1, A1, B1, dan A2, B2. Gimana cara menentukannya, Mi? Caranya adalah kita lihat di sini. Di sini 20 sebagai A1, 20 orang. Maka di sini kita punya 10 hari itu sebagai B1. Pasangannya A1 adalah B1. Kemudian kalau A1 itu satuannya udah orang, berarti A2 juga satuannya yang orang. Berarti ini yang ditanya apa? Yang belum ada adalah B2. B2 belum ada, maka kita punya A1-nya 20, kita tulis di sini, 20 dikali B1-nya 10 sama dengan 50 dikali B2. Nah, supaya B2 ini kita mau cari hasilnya atau nilai dari B2 ini, berarti kita harus bagi kedua ruas dengan 50 supaya yang sebelah kanan, yang di ruas kanan tinggal B2. Kenapa, Mi? Karena 50 bagi 50 kan B2 tuh. Nah, kemudian yang di sebelah kiri kita punya 20 kali 10 berapa? 200 bagi 50. Berapa ini? 20 bagi 5. Berapa ini? 4. Nah, jadi kita punya di sini untuk 50 orang menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 4 hari. Karena satuan B1 hari, maka B2 juga satuannya hari. Sampai sini bisa dimengerti nggak? Insya Allah bisa, Umi. Insya Allah bisa, Umi. Oke, sekarang dibuka halaman 199 di bukunya. Coba dibuka halaman 199. Kemudian cari, ada nggak soal yang mirip kayak gini? Ada nggak? Nomor berapa kalau ada? Ada sih. Nomor 20, nomor 24, Umi.
Nomor 2. Nomor 20. Oke. Datur, coba dibaca Datur. Jilbabnya dibenerin dulu Solihah. Biar cantik. Iya. Ini nomor nanti jilbabnya. Oke. Datur coba dibaca dulu. Nomor 20 halaman 199. Pekerjaan membangun sebuah warung dapat diselesaikan oleh Pak Zulkifli dalam 30 hari. Sementara Pak Sahlan menyelesaikan dalam 20 hari. Jika mereka bekerja bersama, waktu yang diperlukan untuk membangun warung adalah... Oke, Pak Sahlan berapa hari Solihah? 20 hari. Nah, kita punya satu warung, jadi sebuah warung kalau dikerjain Pak Zul aja itu 30 hari selesainya. Kalau dikerjain Pak Sahlan aja itu 20 hari selesainya. Nah, pertanyaannya kalau Pak Zul sama Pak Sahlan itu bekerja bersama-sama, berapa hari selesainya? Nah, ini beda lagi nih sama yang tadi. Kalau tadi kan kita bisa nemuin A1, A2, B1, B2 gitu ya. Nah, kalau yang ini beda lagi. Nggak mungkin kita jumlahkan harinya. Kenapa, Mi? Kok nggak mungkin? Karena kita tahu bahwa kalau Pak Zul sama Pak Sahlan itu bekerja sama, otomatis banyaknya hari pengerjaannya tuh makin panjang apa makin lama apa makin pendek? Makin pendek. Makin pendek. Jadi nggak mungkin kita jumlahin 30 sama 20, ya nggak? Nah, di sini perhatikan, pertama kita harus mencari kecepatan bekerja seorang Pak Zul, ya, Pak Zulkifli. Kita lihat, bukan Abizul ya, tapi Pak Zulkifli ya. Oke. Perhatikan, kita punya kecepatan Pak Zul. Kecepatan Pak Zul bekerja. Kita tahu rumus kecepatan apa, Solihah? Rumus kecepatan adalah P sama dengan S per W. T. T Solihah, Umi udah pernah jelasin ya dia apa Mas Luring bahwa salah satu contoh perbandingan berbalik nilai itu adalah kecepatan. S per T. Nah, S itu adalah jarak, T itu adalah waktu. Nah, perhatikan di sini. Kalau Umi punya S-nya ini, kalau kita punya kecepatan bekerja, berarti C-nya itu pekerjaannya, sedangkan T-nya itu adalah waktu pengerjaannya. Nah, waktu pengerjaan itu T dan S itu pekerjaan. Berarti kalau Umi tanya kecepatan Pak Zul bekerja, berarti kita punya berapa warung yang dibangun Pak Zul dalam 30 hari? Satu warung kan? Satu warung dibagi 30 hari. Untuk mengerjakan satu warung, Pak Zul butuh 30 hari. Berarti kecepatan Pak Zul itu 1/30. Sedangkan kecepatan Pak Sahlan berapa berarti? Kecepatan Pak Sahlan berapa? 1/20. Iya, 1/20. Satu warung dikerjakan Pak Sahlan sebanyak 20 hari. Nah, kalau kita punya seperti ini, kita punya P sama dengan S per T, berarti kalau kita mau cari T, berarti apa rumusnya? Kalau mau cari T, T sama dengan S dibagi dengan P. Iya, berarti kita punya S-nya berapa S-nya? Satu warung dibagi dengan V yang ditanyakan. P yang ditanyakan adalah Pak Zul ditambah dengan Pak Sahlan. Jadi V-nya ditambahkan. Maka kita punya 1 per Pak Zul itu berapa kecepatannya? 1/30. Pak Sahlan 1/20. Sehingga kita punya berapa ini? 1/30
Perhatikan di sini kita punya operasinya yang ini kita samain penyebutnya. 20 dengan 30 disamakan penyebutnya jadi berapa? 6? 60. 60 bagi 30 kali 1 berapa? 2. Kemudian 60 bagi 20 kali 1 berapa? 60 bagi 20 berapa? 3. 3 kali 1, maka di sini 3. Ya. Maka kita punya hasilnya adalah 1. 2 tambah 3 berapa? 5 per 6. 60. Maka kita punya di sini 15 per 60 itu 1 dikali penguale 60 per 5. Maka kita punya 60 bagi 5 berapa? 12. Jadi, jika Pak Zul dengan Pak Zulkifli ya, Pak Zulkifli dengan Pak Sahlan bekerja sama, dibutuhkan waktu berapa? 12 hari. Umi, ada nggak sih Mi langkah lebih cepatnya Mi? Kan ini ribet nih Mi. Kita harus nyari kecepatan dulu, habis itu dibagi dengan kecepatan ditambah. Khusus hanya untuk soal yang bentuknya sama persis dengan ini ya. Kalau kita menggabungkan 2 orang seperti ini, maka boleh kalian gunain rumus seperti ini. 20 kali 30 dibagi dengan 30 ditambah 20. Jadi ini boleh kita cari dengan 20 kali 30 dibagi dengan 20 ditambah 30. Hasilnya sama-sama 12. Cuman ini hanya untuk soal-soal yang sama persis dengan soal seperti ini. Kalau nggak sama gimana, Mi? Ya nggak bisa pakai itu ya. Sama persis. Jadi cuman ada satu Pak Zul dan Pak Sahlan, atau nanti diganti nama misal Ayu dengan Berta gitu. Nah, jadi nanti kalau dikerjain Ayu sama Berta berapa? Nah, kalian boleh gunain rumus yang warna pink ini yang Umi kotakin. Tapi kalau misalkan nggak sama persis, maka kalian harus gunain kecepatan seperti yang ke bawahnya. Sampai di sini ada pertanyaan, Solihah? Kalau tidak ada masalah, Umi. Oke, boleh dicatat dulu. Nah, nanti di soal yang ulangan harian, kalian cukup belajar dari halaman 197 sampai 200 ya. Nanti Umi insya Allah ambil 5 soal wajibnya dari sana. Kalau yang untuk boosternya, ya kira-kira aja lah. Boosternya itu soal yang belum tingkat kesulitannya Umi naikin sedikit daripada yang biasa kita kerjain. Itu yang boosternya, soal sunnahnya. Oke, insya Allah nanti hari Sabtu depan ya, insya Allah kita ulangan harian. Dipersiapkan untuk belajarnya. Insya Allah nggak jauh-jauh dari halaman 197 sampai 200. Gimana, Solihah?
Enggak, Mi. Tadi mau nanya halamannya. Oke. Oke, kita cari contoh soal lagi Salihah yang tentang perbandingan berbalik nilai. Umi hapus ya, Umi clean whiteboardnya. Umi mau Kalista, coba tolong dibacakan halaman 199 nomor 25 Salihah. Suatu pekerjaan dapat ditempuh dalam waktu 5 jam dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Jika pengemudi mengemudikan kendaraan dengan kecepatan rata-rata 42 km per jam, waktu tempuhnya menjadi... Oke. Kalau perbandingan antara waktu tempuh dan kecepatan itu senilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai. Berbalik nih nilai. Sekarang pertanyaannya, 5 jam itu mau kalian asumsikan sebagai apa? A1 atau B1? A1. 5 jam itu sebagai A1. A1. Berarti 70 km per jam sebagai apa? Sebagai? Kalau 5 jam A1 berarti 70 km per jam sebagai? Pasangannya A1 apa? A2. B? B1. B1. Jadi A dengan B itu beda satuan, Solih. Nah, nanti ketika menentukan A2 dan B2, perhatikan di sini B itu satuannya kilometer per jam. Terus yang 40 ini satuannya juga kilometer per jam. Berarti ini A2 atau B2? Yang 40 kilometer per jam. B2. Iya, B2. Maka yang ditanya apa? Yang ditanya adalah A2. Apa rumusnya kalau perbandingannya berbalik nilai? A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Maka di sini kita lihat A1-nya 5, B1-nya 70. A2-nya berapa? Nggak tahu Mi A2-nya. Kemudian B2-nya? 40. B2-nya 40. Berarti sama-sama dibagi berapa nih supaya kita nemu A2-nya? Kanan dengan kiri kita sama-sama bagi dengan sama-sama bagi berapa biar di sini jadi A2 aja? Biar di sini kita nemu A2 aja berarti sama-sama dibagi berapa kanan dengan kiri? Sama-sama dibagi dengan 40. Jadi kanan dan kiri dibagi 40. Yang kanan dibagi 40 jadi A2 aja. Yang kiri dibagi 40 jadi berapa? 5 kali 7, 350. Bagi 4, 40. Maka kita punya 35 dibagi 4. Ya. 35 bagi 4 berapa, Solihah? Ini beneran kan ya 40 km per jam yang B2? Halo Salihah. Yang di B2 berapa? 40 km per jam benar? 42, Umi. 42, Umi. Oh, 42. Oke, 42. Berarti di sini kita sama-sama bagi dengan 42. Sampai sini paham nggak? Insya Allah paham, Umi. Berarti kita punya
350 350 dibagi 42. Nah, boleh kalian sederhanain dulu. Sama-sama dibagi berapa? Boleh kita sederhanain dulu. A2 sama dengan 350 bagi 42. Sama-sama bagi berapa? Disederhanain. Misal sama-sama kita bagi tuh 7. Maka kita punya hasilnya apa? Kalau atas bawah kita bagi 7, hasilnya apa? 50 per 6, ya kan? 350 bagi 7 kan 50. 42 bagi 7, 6. Kemudian kita sama-sama bagi berapa lagi? Sama-sama bagi 2 atas bawah. Maka Umi punya 50 bagi 2, 25. Yang bawah jadi 3. Ya, maka kita punya 25 per 3. 25 per 3 itu gimana? 25 dibagi 3. 25 bagi 3 itu adalah 8. 24, sisa berapa? Sisa 1. Maka kita punya 8, 1 per 3. Satuannya apa? A2. Satuannya apa? A2. A2 satuannya jam. Kenapa? Karena dia ngikut A1. Kalau A1 satuannya jam, maka A2 satuannya jam. Umi, tapi nggak ada Umi di ABC-an 81 per 3 jam. Oke, berarti kita pisah 8 jam. Berapa menit 1 per 3 jam itu? 1 jam itu ada 60 menit. Berarti kita punya 8 jam. Sepertiga kali 60 kita punya 20 menit. Jadi kita punya waktu yang dibutuhkan untuk berkendara dengan kecepatan 42 km per jam adalah 8 jam 20 menit. Sampai sini. Ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada. Insya Allah nggak ada. Fahim tuh, nah? Insya Allah fahim Naomi. Oke. Boleh dicatat dulu, nanti ujiin soal yang mirip lagi. Pekerjaan jika dikerjakan oleh 3 orang tenaga profesional akan selesai dalam waktu 10 hari. Sedangkan jika dikerjakan oleh 8 orang tenaga non-profesional akan selesai dalam waktu 9 hari. Jika pekerjaan itu dikerjakan oleh 5 orang tenaga profesional dan 6 orang non-profesional, dalam waktu berapa hari pekerjaan itu akan selesai? Oke, itu berarti sama kayak pas kasus yang sama dengan Pak Zulkifli dan juga Pak Sahlan tadi. Yang lain, Solihah, kalau nggak salah halaman 195 nomor atasnya. Berarti tadi minta nomor berapa? 10 ya? Nomor 9 ya tadi. Nomor 7 coba, nomor 7. Suatu pekerjaan jika diselesaikan oleh 4 orang selesai dalam waktu 20 hari. Dikerjakan 4 hari. Nah, oke, benar. Oke. Nomor 7, Umi mau Nida deh, Nida. Coba dibaca soalnya Solihah, nomor 7. Suatu pekerjaan jika diselesaikan oleh 4 orang selesai dalam waktu 20 hari. Setelah dikerjakan 4 hari, ternyata pekerjaan itu harus terhenti selama 12 hari. Berapa banyak pekerja tambahan yang diperlukan agar pekerjaan itu dapat diselesaikan tepat waktu? Oke. Yang mana yang jadi A1, yang mana jadi B1, Solihah? A1-nya berapa? 4 orang sebagai apa? A1. Oke, A1 4 orang. Berarti 20 hari sebagai apa? B1.
Yes, that's right. B1. Kemudian tadi apa yang dibaca sama teman kalian? Masalahnya adalah Pekerjaan itu terhenti selama 12 hari. nah, pekerjaan itu terhenti selama 12 hari. Setelah jalan berapa hari? 4 hari. 4 hari. 4 hari. Jadi pekerjaan itu jalan dulu 4 hari. Jadi jalan dulu 4 hari pekerjaannya. Udah jalan nih 4 hari. Kemudian di sini 12 hari berhenti. Jadi di sini Umi punya 12 hari itu pakai warna merah ya. 12 hari berhenti pakai warna merah. Nah, kan harusnya dia dikerjakan selama 20 hari. Berarti sisa berapa hari lagi? 16. Sisa berapa hari lagi? 12 hari. Sisa? 16 hari. Nggak mungkin dong. Sisa berapa hari lagi? 12 hari berhenti. 4 hari udah dikerjain. Nah, ini kan totalnya ada 20 hari ini. Berarti kita punya berapa hari lagi? 20 dikurangi 16 berapa? 4 hari. 4 hari. Sehingga yang 20 hari ini bukan menjadi B1 Solihah. Kenapa, Mi? Karena 4 orang itu harusnya bisa bekerja sisa berapa? 16 hari lagi kan? Harusnya dia bekerja sisa 16 hari lagi, ya kan? Kalau nggak berhenti di 12 hari ini, dia harus kerja 16 hari lagi. Karena kan mereka udah bekerja 4 hari nih di awal. Berarti harusnya B1-nya adalah 16 hari. Kemudian A1-nya tetap 4 orang. Jadi 4 orang itu seharusnya bisa bekerja 16 hari. Tapi karena 12 hari libur, kita harus nyari orang lagi supaya bisa selesai dalam waktu deadline-nya, yaitu B2-nya adalah 4 hari. 4 hari bukan 4 hari yang di depan ya, tapi 4 hari yang di belakang. 4 hari yang di sini. Ya, jadi kan total di sini kan tadi 20 hari. 20 hari kalau dikerjakan 4 orang. Nah, tapi kan setelah kerja 4 orang itu dalam waktu 4 hari kerja, mereka kan masih kurang 16 hari lagi nih. Nah, pas 16 hari itu ternyata 12 harinya libur, berarti sisa 4 hari. Nah, mereka harus ngejar nih supaya bisa tepat di tanggal ini nih. Di tanggal ini harus selesai. Berarti kita harus kejar pekerjaan 16 hari yang harusnya dikerjakan 4 orang itu bisa selesai dalam waktu 4 hari. Berapa tambahan pekerjanya? Nah, sampai di sini logikanya maksud nggak? Kebayang nggak logikanya? Nah, maka di sini yang ditanyakan apa Solihah? Yang ditanyakan adalah A2-nya. Berapa di sini? Kita punya A1, B1, 4 kali 16 sama dengan A2, kita nggak tahu, dikali B2. B2-nya berapa? B2-nya 4 hari. Berarti kita punya sama-sama dibagi berapa kanan dengan kiri? Supaya bisa jadi A2, sama-sama dibagi berapa? Sama-sama kita bagi dengan ruas kanan dan ruas kiri, supaya jadi A2, sama-sama kita bagi dengan 2. 4. Maka kita punya ini bagi ini habis, kita punya ini bagi ini juga habis. Maka sisanya berapa? A2-nya adalah 16 hari. 16 orang, karena A1 orang berarti A2 orang. Maka tambahan pekerjanya berapa? Kalau kita butuh untuk 4 hari ini 16 orang. Sedangkan tadi kita udah punya 4 orang. Berarti tambahan pekerjanya berapa? Yang diperlukan? 16 dikurangi 4 Orang. Berapa hasilnya? 12 Orang. 12 orang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Boleh dicatat dulu, Solihah?
sampai 200. Siapa yang udah belajar? Belum Baru ada? setengah aja Mi soalnya. Baru setengah. Ada yang mau ditanyain sebelum ditutup soal yang dari halaman itu yang mau kita bahas bareng-bareng sebelum ditutup? Ada yang nggak bisa kalian kerjain dan mau ditanyain? Insya Allah nggak ada Mi. Masya Allah. Berarti belum sampai itu ya, perbandingan berbalik nilai Sabrina ngerjainnya. Atau udah? Ya baru berapa Mi? Baru yang awal-awal ya. Oke, nggak apa-apa. Semangat ya, solihah ya, dikerjain. Insya Allah Umi ambil ulangan hariannya dari soal-soal tersebut ya. Ulangan hariannya cuma 5 soal yang wajib dikerjain. Sebenarnya total 7 soal, tapi yang 2 sunnah ya. Booster itu nanti nilainya untuk tabungan kalian kalau misal nanti nilai PTS kalian kurang atau nilai PAT kalian kurang ya. Jadi booster itu nanti akan Umi kasih poin lebih yang buat nggak bisa ngerjain soal boosternya. Tapi kalau nggak bisa Mi, nggak apa-apa. Kan yang namanya sunnah kalau nggak dikerjain nggak mendapatkan apa-apa. Kalau dikerjain mendapatkan something ya. Di sini kalau Umi di soal booster ini kalau dikerjain kalian dapat poin, kalau benar kalian dapat poin lebih, kalau salah pun Umi nggak bikin dia jadi mengurangi nilai kalian. Tapi kalau nggak dikerjain pun juga nggak masalah. Yang penting kalian wajibnya ngerjain 5 soal ya. Oke. Barakallahu fikunna solihah. Umi cek dulu ya. Fahim tuna buat perbandingan berbalik nilai? Insya Allah fahim Naumi. Barakallahu fikunna. Oke, jazakumullah khair for your attention. Afwan karena Umi tadi terlambat 10 menit, tapi udah Umi ganti kita jadi lebih 10 menit untuk selesainya. Kemudian jazakumullah khair for your attention. Afwan apabila dalam menyampaikan materi maupun ngobrol bareng kalian Umi ada salah yang kurang berkenan di hati kalian. Kemudian kita cukupkan hayanah katim darsana dikiraatil hamdalah wa du'a kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat. Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jazakallah khair. Khair salihah.